Ya, jangan seperti orang mau acarok gitu, jangan seperti orang mau atokar gitu. Jangan seperti orang mau berantem, kita mau diskusi, ya, membicarakan kebenaran gitu loh. Mau acarok ring mesuwur kayak tak kira mundur mau lah bener ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Ada seorang kiai yang katanya dari Madura, ya, mengeritik video yang Al-Fakir sampaikan, lalu sampai mengatakan saya ini bodoh katanya. Kemudian saya hampir menyesatkan banyak orang hanya karena terlalu membela Ba'alawi. Lalu dengan sombongnya dia mengatakan Ubaidillah tokoh fiktif. Setelah Al-Fakir dengarkan dalil-dalil yang beliau paparkan, saya kira itu bisa meluruskan video yang telah saya sampaikan. Alhamdulillah, ketika saya salah dan diluruskan, alhamdulillah. Ternyata setelah saya dengarkan dengan seksama dalil yang dia sampaikan, ini malah ngajak ngulang lagi, guys. Kita jauh-jauh dari Probolinggo sudah nyampe ke Banten, dia malah pembahasannya masih di Pasuruan. Ngopinya kurang jauh, dia belum tahu apa saja yang telah disampaikan oleh Ibnu Sarman, maksudnya Mas Imaduddin, ya. Jadi lucu sih, gini kalau pemain baru ya seperti ini akhirnya. Jadi kalau memang mau meluruskan, ya mbok yo ngaca dulu. Maksudnya itu tonton dulu video-video Imaduddin dalilnya apa saja, ya. Apa saja yang telah disampaikan Imaduddin. Jangan kemudian muncul-muncul saya dikatakan bodoh, Ubaidillah dikatakan fiktif dan lain sebagainya. Saya kira dengan dalil yang keren gitu ya, ternyata ya sama saja. Kalau memang ada waktu untuk berdiskusi, monggo. Saya layani, toh sama-sama suku Madura. Monggo gitu, bukan hanya lewat di belakang layar saja. Ini sudah pembahasannya jauh di Banten, ini malah nggak masih di Pasuruan pembahasannya. Mungkin itu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dapat tanggapan dari antum ya Wafi. Ya, begini, kalau sampean mengatakan kalau Ubaidillah itu bukan tokoh historis, maka Siti Fatimah binti Rasul, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain merupakan sibtir Rasul. Kalau Ubaidillah itu tidak bin Ahmad Al-Abah, bukan dikatakan tokoh historis, kan begitu maksud Anda, maka batal juga itu Sayyidatina Fatimah Zahra dengan Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kan begitu maksud Anda. Lah itu kebodohan Anda itu. Coba jelaskan mana datanya yang mengatakan baik dari ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarah, ahli nasab yang mengatakan bahwa Ubaid ini bin Ahmad Al-Abah dari abad 4, 5, 6, 7, 8. Coba jelaskan kalau sampean punya itu. Ubaid itu loh, Ubaidillah. Lain halnya dengan Siti Fatimah. Di abad satunya jelas Candeng Metu dengan Larsa. Begitu, maka jangan kamu bodoh menyamakan Ubaidillah bin Ahmad ini. Jadi kalau Ubaidillah bin Ahmad ini batal nasabnya, berarti Siti Fatimah bin Muhammad batal. Ini bodoh sampean itu, begitu. Kamu itu ya kalau mau debat langsung dengan saya ya datang ke Batu Ampar, itu aja kok repot. Kebodohan kamu itu di ucapan kamu itu yang mengatakan kalau Ubaidillah bukan bin Ahmad Al-Abah. Nah, kesimpulannya akan begitu. Berarti Siti Fatimah binti Rasul dan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain sebagai sibtir Rasul itu juga gagal, kan itu maksudnya sampean. Itu letak kebodohannya sampean itu. Karena Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhum wa alaihimussalam itu abad satunya Candeng Madura Ngalarsa yang menyebutkan baik secara turuk hadis, baik secara tulisan berupa lembaran mushaf yang telah saya jelaskan, baik secara ketokohannya, tokoh memang tokoh historis. Begitu. Coba sampean jelaskan itu. Ubaidillah bin Ahmad itu dari abad 4 sampai abad 8 itu. Adakah yang menyebutkan secara
gamblang itu baik berupa tobakot, baik secara rawi hadis, baik secara ilmu tarikh, baik secara ilmu nasab di abad 4 sampai abad 7 sampai abad 8. Coba siapa yang menyebutkan itu? Sebutkan oleh sampean. Kalau Siti Fatimah, Sayyidina Al-Hasan wal Husain abad 1-nya ngelarsa, apalagi abad 2-3-nya. Begitu. Lagi pula kalau Sayyidatina Fatimah sebagai putri Nabi, Sayyidina Al-Hasan wal Husain sebagai cucu Nabi, itu nas itu. Berarti itu ketetapannya qat'i. Kalau Ubaidillah kepada Sayyid Ahmad Al-Abah itu dhanni itu ya ninggil, tidak seperti qat'i. Sekiranya itu bana khilafuhu ya jadi batal. La ibrata bidzanni al-bayyinu khata'uhu. Begitu. Jadi sampean jangan membodohi umat, menyamakan posisi derajat subutnya Ubaidillah dengan Siti Fatimah, dengan Sayyidina Al-Hasan wal Husain kepada Kanjeng Nabi, dan Ubaidillah kepada Ahmad. Itu jangan membodohi umat. Begitu. Jujur. Untuk para teman-teman yang bertanya, bahkan sampai berkomentar memohon-mohon kepada saya untuk mau berdebat dengan si Wafi yang mewakili gurunya, dan saya dianggap sebagai wakil daripada Kiai Imad, mohon maaf, saya tantang kembali itu si Wafi dengan itu Somli. Berani nggak saya sendiri yang akan mengantarkan dia menghadap kepada gurunya, menghadap kepada pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri? Wafi, itu Somli, ingat itu ya. Kapan Anda mau menghadap ke Sidogiri, menghadap ke pengasuh untuk mengklarifikasi syahadah nasab yang diperoleh oleh guru Anda sendiri dari Naqobah Maruku? Saya yang akan mengantarkan sendiri. Saya, Maulana Muhammad Al-Hasani, yang akan mengantarkan sendiri. Itu bagi teman-teman netizen yang bertanya, yang katanya saya takut dengan Wafi dan itu Somli untuk memperdebatkan masalah ini. Saya yang akan mengantarkan itu. Ya, sekali lagi saya. Kapan? Komen. Kapan? Kalau tidak, kita ketemu di Sidogiri. Kapan? Bikin video pernyataan hari ini tanggal sekian saya datang ke Sidogiri. Ayo. Saya dekat dengan Sidogiri. Ya, tinggal melangkah saja. Kapan? Jadi jangan selalu menggiring opini bahwasanya kami ini termasuk Kiai Imad dan teman-teman yang lain takut berdebat. Tidak, justru ya, kalau Anda waras selama ini MDRA kemana? Ngumpet di mana? Jelas Kiai Imad bilang, saya tidak ingin ya bertabrakan dengan saudara saya sendiri sebangsa setanah air. Saya menantang MDRA. Tapi kenapa kalian yang maju-maju itu kenapa? Masih bagus Kiai Imad itu, nggak mau nabrak sampean. Lagi pula ya, kalau kita pikir secara logika nih ya, urgensinya apa melayani debat dengan si Wafi, dengan si Zaini, dengan Sani Uye? Urgensinya apa? Nasab kan bukan nasab dia juga bukan kelan Ba'alawi. Kalau memang dia merasa kelan Ba'alawi, ya sudah, bikin surat pernyataan, ditandatangani MDRA, mewakili MDRA, begitu selesai sudah. Nggak usah tiap hari keluar-keluar, kaburi, takut apa segala macam. Mau Idrus Romli, mau Zaini, mau Sani Uye, mau Wafi, asal dia membawa surat rekomendasi yang resmi mewakili MDRA, saya sendiri juga ikut terjun di situ. Ayo, ya, jangan seperti orang mau acarok gitu, jangan seperti orang mau atokar gitu, jangan seperti orang mau berantem. Kita mau diskusi ya, membicarakan kebenaran gitu loh. Mau acarok reng masuk kayak tak kira mundur mau lah bener ini dulu reng masuk siapa acarok gitu, pada bengal gitu. Cuman masalahnya apa, ini kan debat ilmiah mencari kebenaran, jadi jangan kayak orang mau berantem gitu loh. Ayo datangkan itu surat pernyataan resmi dari MDRA bahwasanya MDRA tidak mampu menghadapi Kiai Imad, sehingga MDRA mengutus Ustadz Al-Somli, ya, si Wafi, Zaini, terus sama Sani Uye gitu.
kalau tidak mampu. Tapi kalau mampu ya maju sendiri kalau mampu, gitu loh. Kemudian sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz Zaini, Ustadz Sani Uye, dan yang lain-lain ya, yang selama ini menggaung-gaungkan bahwasanya Kiai Imad itu tidak berani untuk berdebat secara langsung, ya. Sekali lagi saya sampaikan, Anda mewakili MDRA atau tidak? Kalau Anda tidak mewakili MDRA, maka tidak ada urgensinya untuk kami melayani Anda. Karena apa? Ketika nanti Anda itu kalah di dalam diskusi atau di dalam perdebatan ini, apa keuntungannya? Efeknya apa? Untuk klan Ba'alawi efeknya apa? Tidak ada. Maka kalau Anda menggebu-gebu ingin mewakili MDRA, kenapa saya katakan mewakili? Karena saking menggebu-gebunya Anda, seakan-akan Anda itu lebih pandai dari Maktab Da'ini, di mana Maktab Da'ini ini adalah kumpulan orang-orang yang memang punya kapabilitas di bidang ilmu nasab. Maka kalau memang Anda merasa lebih hebat dari mereka, mintalah surat pernyataan dari mereka bahwasanya Anda semua ini mewakili MDRA untuk berdebat secara langsung, ya, berdebat secara langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Tani berikut dengan timnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Saya bukan berarti merasa paling pandai di bidang ilmu nasab. Saya merasa paling mengerti di bidang ilmu nasab, tidak. Tapi saya meyakini, karena saya membaca sendiri dan saya mempelajari tentang kaedah-kaedah penetapan nasab, bagaimana metodenya. Ternyata ya memang sesuai dengan apa yang disampaikan Kiai Imad. Tidak bisa klan Ba'alawi ini menyatakan dirinya sebagai nasab yang paling sahih dan paling rapi pencatatan silsilahnya. Sementara kitab yang dijadikan rujukan pertama kali oleh klan Ba'alawi untuk melegitimasi keabsahan nasabnya itu adalah kitabnya Al-Janadi, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Dan di dalam kitab tersebut ya, itu terjadi banyak kerancuan, baik dari penulisannya, pengutipannya, serta ada interpolasi di dalamnya. Itu bisa sampean lihat di dalam videonya Kiai Kampung. Beliau baru-baru ini mengulas tentang kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk menyampaikan video ini kepada yang bersangkutan, dan kalau memang mereka itu betul-betul serius ya, merasa mampu untuk mematahkan kajian ilmiahnya Kiai Imad mewakili MDRA, maka kita tunggu kapan bikin video, jamnya kapan, di mana, tayangnya di mana. Dan sekedar informasi saja ya, bahwasanya pesantren Sidogiri dalam hal ini siap untuk ketempatan. Ya, tadi siang atau tadi pagi itu melalui video call menyampaikan kepada saya. Sangat kita banggakan, kita hormati Mujaddid abad berapa ini? Wong pakai Hijriyah abad 15. Romo Kiai Haji Ajengan ya, Imaduddin Usman Al-Bantani, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Rungkat setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Maaf, panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir bon. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad.
penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di sini Al-Fakir ingin sedikit menanggapi mengenai hal-hal yang viral bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar telah ada di barisan Kiai Haji Imaduddin. Bagaimana tanggapan Al-Fakir? Jadi begini guys, kita tidak usah lah ya terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Biasa-biasa saja. Gak usah terlalu fokus, gak usah. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari dulu ya sudah seperti itu. Loncat sana, loncat sini, ikut golongan sana, ikut golongan sini. Beliau dulu pernah mendukung HTI, pernah membela Syiah, pernah. Kemudian pernah punya masalah dengan habaib di Malang, pernah menghina Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah. Bahkan beliau dipecat kan dari Nahdlatul Ulama kan, karena memang banyak masalah. Beliau itu banyak masalah. Jadi gak usah terlalu wow gitu ya ketika beliau ada di barisan keimat, biasa saja. Dan bahkan kemarin sempat ada video beliau mengatakan keimat itu mujaddid katanya. Maka saya katakan ya, saya setuju, mujaddid fi ifsadiddin. Mujaddid pembaharu dalam merusak agama. Imaduddin rajanya di 2023 sampai 2024. Tapi kalau mujaddid fi iqamatiddin ya enggak lah guys. Beliau tidak pernah mutakhassis fi ilmin nasab. Beliau tidak pernah punya guru ahli nasab. Beliau tidak pernah tercatat fiqh oleh para ulama, tidak pernah dikenal di dunia juga. Biasa saja sebenarnya. Dia aja debat kabur terus kok. Bahkan ngajak di UIN Wali Songo sok-sokan 20 orang dihadapkan di depan saya, cukup saya sendirian. Kita datangi, saya sudah pesan tiket, digagalkan kok sama dia. Jadi itu mujaddid fi ifsadiddin. Kullul ulama fi hadhihi dunya, semua ulama di dunia ini min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang kutubuhum mu'tabarah, kitab-kitab mereka yang mu'tabarah dikaji di seluruh dunia, mengisbat, menetapkan nasab Ba'alawi. Maka imat menjadi mujaddid fi ifsadi dalik, menjadi pembaharu dalam merusak seluruh pendapat itu. Dialah yang membatalkan, mengikuti Murad Syukri ya, orang-orang yang gabrul itu yang diikuti. Ya, mujaddid dalam perusak memang, bukan dalam iqamatiddin, mohon maaf. Dan perkataan Kiai Marzuki Mustamar yang mengatakan Imam Ibnu Hajar memang alim, muhaqqiq mazhab Syafi'i, tapi keimat mutakhassis dalam hal ini, fannya memang, maka kita ikut keimat. Ini perbandingan macam apa Imam Ibnu Hajar dibandingkan dengan Imaduddin? Ma bainas sama'i was sumur, jauh antara langit dan sumur guys. Lalu dicontohkan tasawurnya kepada apa? Contohnya kepada Imam Syafi'i dan Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari itu gini loh. Ini kalau ngaji begini loh. Imam Abul Hasan al-Ash'ari itu bukan membuat akidah baru. Beliau itu yang mencetuskan metodologi untuk menyerang, melawan Mu'tazilah di saat itu. Bukan berarti Imam Abul Hasan al-Ash'ari itu di atas Imam Syafi'i dalam fi fahmil akidah, bukan. Imam Syafi'i kalau kita hadapkan dengan orang-orang Mu'tazilah ya KO semua Mu'tazilahnya. Beliau itu ahli debat. Cuma dalam metodologi Imam Abul Hasan Asy'ari, dan ini selaras, tidak bertentangan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar dengan imat kan bertentangan. Dengan seluruh pendapat ulama kan bertentangan. Jadi gak bisa dicontohkan dengan Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Sudah kias ma'al farik itu. Begitu aja gak paham gitu loh. Jadi saya kira tidak usah terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau sudah biasa loncat sana loncat sini guys. Sudah biasa. Bela Syiah juga pernah dulu. Sekian. Aduh, Gus Wafi, nggak ada habisnya ya teman-teman ya kalau ladenin Gus Wafi. Dan tadi kita sudah simak bersama Gus Syarif yang sangat gerang nih teman-teman ya, dan juga ganas melontarkan beberapa cecaran kepada Gus Wafi yang merasa bahwa Gus Wafi ini
sudah menghina dan merendahkan ulama pribumi, sampai Kiai Marzuki Mustamar pun dibabas sama Gus Wafi. Apa enggak sul adab ya teman-teman? Namun kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Gus Wafi sehingga mati-matian membela Balawi. Yang jelas-jelas sudah kita ketahui bersama bahwa Balawi ini bukan dzurriyyah Rasulullah SAW dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.